Selamat datang di Creative Team JPM PTSP Provinsi Bali. Semangat kebersamaan teman-teman di sini sudah mulai terbina dengan baik. Nah, tentunya sebelum bisa terbina dengan baik, di sana kan perlu ada komitmen dari pimpinan. Apa sih yang mau dilakukan oleh pimpinan? Itu yang menjadi komitmen dan itu harus dilaksanakan sesuai dengan visinya kita bahwa kita bergerak di bidang penanaman modal dan di dalam PTSP. Di mana DPM PTSP Provinsi Bali masuk 5 besar dengan indeks 4,54 kategori A. 3 tahun terakhir nilainya B-. Bagaimana kiat-kiat Pak Kadis sehingga DPM PTSP Provinsi Bali bisa memperoleh hal tersebut? Semua kita sudah menyatu bersama-sama bergerak untuk melaksanakan tugas pokok fungsi kita. Itu yang menyebabkan kita berhasil memperoleh tentunya perangkat daerah yang punya demokrasi kita. Ya, kita. Oke, Pak Kadis, matur semua sampun begitu panjang penjelasannya dan teman-teman kita juga semua sudah paham semua tentang kiat-kiat ataupun semuanya. Yang mohon pamit dikit untuk menuju ke bidang masing-masing untuk mewawancarai terkait dengan tupoksinya masing-masing. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini tim kreatif berada di ruang Bapak Sekretaris DPM Provinsi Bali. Kita akan menanyakan terkait dengan hasil kinerja yang sudah dilakukan di tahun 2022 dan progres di tahun 2023. Oke, saya langsung saja ke Pak Sekretaris. Selamat Swastiastu Pak Sekretaris. Kami dari tim kreatif ingin menanyakan terkait dengan kegiatan kesekretariatan, urusannya kesekretariatan. Apa yang sudah dilakukan selama ini di tahun 2022 dari perencanaan? Terima kasih Pak Agung yang kami hormati, pemirsa yang juga kami hormati, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam, nama budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sesuai dengan apa yang jadi topik hari ini, yaitu tentang tugas pokok dan fungsi ataupun kegiatan yang kita sudah lakukan di sekretariat. Pada secara umum nih, sekretariat itu adalah menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Di samping itu kita juga dibebankan untuk mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di instansi ini. Jadi untuk khusus di sekretariat tahun 2023 sudah kita laksanakan sesuai dengan nomenklatur yang diwajibkan. Itu sekarang itu adalah ada kegiatan dan subkegiatan yang diatur sedemikian rupa. Jadi seluruh Indonesia ini kebetulan jadi seluruh Indonesia instansi Pemda itu melaksanakan kegiatan dan subkegiatan yang sama. Jadi tidak ada seperti dulu kegiatan di Provinsi Bali A, kegiatan di Provinsi B lain. Jadi seluruh kegiatan sudah dilakukan secara sama. Kegiatan secara umum yang dilakukan menyangkut itu adalah di bidang kepegawaian. Sudah kita tidak lanjuti dengan merancang dibantu teman-teman kami di dalam kaitan dengan pengajuan umpamanya ada mutasi, ada kenaikan gaji berkala dan sebagainya, itu di kepegawaian. Di samping itu tahun ini kita juga sudah melaksanakan tentang peta jabatan, transformasi jabatan sudah kita lakukan. Jadi pada saat ini transformasi jabatan yang awalnya pejabat struktural sesuai dengan regulasi yang ada sudah dialihkan menjadi jabatan fungsional, baik itu eselon 3 maupun eselon 4. Jadi instansi kami seluruhnya pejabat itu adalah koordinator dulu tahun 2022, sebelumnya jadi kepala bidang mungkin tahun 2020-2021, sekarang sudah istilahnya menjadi fungsional media. Sementara anggap kami adalah bekas kepala seksi atau eselon 4-nya sudah ditransformasi menjadi jabatan fungsional ahli muda. Terkait dengan itu nanti mungkin ada regulasi lebih lanjut tentang sistem kerjanya seperti apa dan sebagainya. Itu kita menunggu petunjuk dari atasan. Semua itu kita laksanakan di sekretariat itu adalah semuanya berjalan itu berkat dukungan teman-teman itu.
Jadi saya sebagai seorang sekretaris hanya sifatnya membidik, mengarahkan, memberikan motivasi kepada mereka. Luar biasa teman-teman kami bertiga ini, termasuk juga staf-staf di bawahnya, sudah bekerja maksimal. Di perencanaan juga syukurlah kita sudah bisa laksanakan apa yang kita targetkan di kegiatan 2022 sampai Desember ini sudah dapat kita selesaikan dengan baik. Begitu juga penyusunan 2023 sudah dilaksanakan dengan baik. Kita laksanakan di sekretariat itu adalah kegiatan umpamanya adalah kegiatan pengadaan. Jadi syukurlah apa yang kita rencanakan, apa yang kita susun dalam rencana kebutuhan barang milik daerah. Jadi tiap tahun itu kita harus merencanakan juga kebutuhan barang milik daerah itu apa yang kita akan anggarkan tahun depan, apa tahun 2 tahun lagi, ada 3 tahun lagi, kita sudah harus pikirkan dari sekarang. Itu yang kita dokumen yang sudah kita berikan ke instansi pembina dalam hal ini BPKD terhadap pengadaan barang itu sudah sesuai tahun ini. Salah satunya adalah kita ada pengadaan komputer, ada pengadaan laptop dan sebagainya. Secara umum di sini kami sampaikan bahwa semua kegiatan ini terlaksana dengan baik berkat arahan pimpinan kami yang terus memberikan motivasi semangat kerja. Di samping itu tentu yang sangat berperan adalah teman-teman kami bertiga ini, termasuk jajaran. Kalau mereka tidak ada, saya tidak bisa berbuat banyak. Tidak mungkin seorang sekretaris mengerjakan sendiri, berpikir sendiri dan sebagainya. Itu semua berkat Allah di ketua. Mungkin begitu aja dulu. Terima kasih Pak Sekdes. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau secara umum, secara global tentang sekretariat. Sekarang saya menuju pertanyaan saya kepada pejabat di bawahnya itu di bidang suprok ya, di bagian suprok. Jadi Bu Sri Artini, ada beberapa pertanyaan untuk nanti bisa berguna untuk para pemirsa ya apa yang terkait dengan DPM PTSP terkait dengan registrar. Apa yang sudah dikerjakan untuk registrar di tahun 2024 nantinya mungkin sampai tahun 2026 apakah itu sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih Pak Agung atas waktunya, juga teman-teman yang pada saat ini sedang menyaksikan ini. Sesuai dengan tusi kami di perencanaan yaitu penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Jadi kita di dalam hal ini ranahnya di perencanaan. Kita bicara dulu yang 2022 yang terakhir ini, 2022 ini adalah masa akhir sudah masa akhir berlakunya Restra yang pertama 2017 sampai dengan 2023. Itu terkait dengan berakhirnya masa jabatannya Pak Gubernur. Untuk itu kami melaksanakan yang namanya evaluasi RPJMD, evaluasi pelaksanaan Restra terhadap capaian target-target yang sudah kita pasang. Apakah ada terkendala atau ada yang belum bisa mencapai target. Nah, untuk menindaklanjuti hal itu, di tahun 2024 sampai dengan 2026, kita di perencanaan melaksanakan yang namanya FGD Restra. Di sana ada kita mengundang OPD terkait, ada Pokli, ada anggota dewan yang kami undang juga untuk duduk bersama dalam duduk bersama merumuskan untuk kedepannya ini PTSP mau dibawa kemana. Apakah isu itu masih relevan untuk kita pasang? Apakah sasaran kita juga masih relevan? Begitu pula dengan tujuan. Karena kita di awal kalau sasaran itu terkait dengan perizinan yang indikatornya IKN kita sudah luar biasa capaiannya, sudah sangat memuaskan. Apa itu perlu lagi kita tingkatkan dengan memasang sasaran yang relevan dan yang kekinian. Artinya kekinian itu kita kan udah era globalisasi nih. Jadi dulu sekali perizinan itu masih pakai kertas manual. Kita kan sudah by sistem semua. Nah, apa yang menjadi kendala? Di sana kita munculkan menjadi isu itu yang akan kita selanjutnya akan kita laksanakan. Dan itu sudah kita laksanakan, FGD sudah selesai dan perumusannya sudah kita susun ke depannya nanti seperti apa. Selanjutnya untuk penyusunan program, kegiatan, indikator, kita kan terpacu pada Permendagri 90. Dari sana sudah dicantumkan bahwa
program PTSP core bisnisnya itu penanam modal, membantu gubernur dalam penanam modal dan pelayanan satu pintu. Nah dari sana sudah diarahkan kita sesuai dengan Permendagri bahwa PTSP ini loh programnya 1, 2, 3 ada sampai 5 program yang harus kita ampu dan harus kita laksanakan. Sampai juga program pendukung. Nah, untuk program kegiatan, sub kegiatan sudah ditentukan dengan Permendagri 90. Untuk indikator sub kegiatan pun sekarang sudah ditentukan dengan Permendagri 50 terkait dengan klasifikasi bahwa sub kegiatan ini indikatornya seperti ini. Dan itu sudah seragam di seluruh Indonesia. Itu kedepannya yang akan tentu harapan kita bersama bahwa apa yang menjadi target kita bisa kita capai, bisa kita evaluasi dan kendala-kendalanya bisa kita minimalisir dalam hal ini dalam pelaksanaannya. Nah untuk yang pelaksanaan 2023 ini kan di akhir 2022 kita sudah menyusun untuk program kegiatan 2023 ke dalam aplikasi SIPD. Aplikasi SIPD itu sudah kita susun kebutuhan 2023 apa saja yang akan strategi yang akan kita laksanakan untuk bisa mencapai target realisasi apa itu investasi KM sebagai program prioritas kita. Itu sudah kita susun dan diakhiri mungkin di awal 2023 setelah kita tes tahap 2 dan selesai bisa kita langsung melaksanakan program langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Nah ini ada satu pertanyaan lagi Bu. Kami ingin mungkin Ibu nanti bisa jelaskan secara singkat saja Bu ya. Apa saja yang dievaluasi Bu yang terjadi untuk di tahun berikutnya, progres untuk di tahun 2024? Hari kita kan di core business ada 2 IKU. Jadi IKU yang kita evaluasi. Jadi IKU yang pertama yaitu tentang nilai investasi, bagaimana terkait dengan pemasangan target, apakah bisa kita capai, itu yang kita evaluasi di tahun 2000. Jadi begini maksudnya, artinya di target itu ada penurunan apa peningkatan dari tahun yang lalu? Untuk tahun yang berikutnya di tahun 2024, 2026 nanti. Untuk 2024 sampai 2026 kita turunkan. Tapi bukan dalam arti negatif, kita menurunkan karena apa yang menjadi target investasi itu harus sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kementerian Investasi. Jadi kita harus ngeling. Jadi apa contoh Kementerian Investasi menargetkan 10 triliun di tahun 2024. Kita wajib pakai itu. Kita juga memasang 10 triliun. Karena dasar penghitungannya itu realisasi akan merilisnya itu dari BKPM. Kita tidak boleh ngambil rilis sendiri, tidak, itu harus persetujuan dari BKPM. Jadi kemarin juga jadi arahan dari pusat bahwa apa yang menjadi target investasi antara PTSP Provinsi Bali, DPM PTSP Provinsi Bali dengan pusat itu harus sama. Jadi di pusat sudah dipetakan bahwa Provinsi Bali sekian targetnya, itulah yang kita pakai pedoman. Mungkin di tahun lalu bukan berarti kita tidak begitu, mungkin kita ada satu perhitungan tersendiri sehingga banyak target-target yang ternyata pada saat tahun berjalan itu tidak tercapai. Nah itu yang kita evaluasi kemarin, apa yang menjadi kendala. Di samping juga ada istilahnya kondisi-kondisi kayak wabah, kan kemarin ada COVID kan, terus ada kejadian gunung agung, meletus apa, itu sangat berpengaruh. Tadi berarti di situ ada evaluasi terhadap target investasi yang diinginkan. Yang kemudian juga juga ada beberapa perubahan yang mungkin yang bisa kemungkinan untuk bisa dicapai terkait dengan pengalaman tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu dari Ibu Setiantini. Saya akan lanjut kemudian ke bidang kepegawaian yang mengurusi masalah kepegawaian Ibu Dianiti. Terkait di sini dengan sarana dan prasarana. Terkait dengan sarana dan prasarana, apakah selama ini masih ada kendala-kendala terhadap sarana prasarana yang ada di DPM PTSP? Terima kasih Pak Agung yang biar saya jelaskan itu. Untuk di Subag Unpad memang tugas kita sebelumnya menyusun perencanaan apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita adakan di depan. Misalnya tahun 2022 kita sudah merencanakan kebetulan waktu itu
ada situasi kondisi ada corona, ada COVID. Nah, kita sudah menganggarkan sesuai dengan rencana kita, tetapi ya pada saat ini ada rasionalisasi di tahun 2022 di Induk kita cuma mengadakan sarana ASI saja yang bisa. Nah, sekarang ternyata karena Bapak Kadis berjuang juga untuk sarana prasarana biar bisa kita meningkatkan pelayanan publik dengan baik secara prima, Bapak Kadis merencanakan juga di Kumbahan untuk mengadakan apa-apa yang dibutuhkan lagi. Nah, sesuai dengan arahan Bapak Kadis, kita juga menyusun RKA untuk di Kumbahan, apa-apa yang mau kita bisa diadakan lah, yang apa yang mau kita adakan lah. Kebetulan juga sesuai dengan nota dinas, kita ngirim nota dinas ke Pak Sekda, minta persetujuan ke Pak Sekda, dan pas disetujui dengan oleh Pak Sekda, kita bisa melaksanakan sarana prasarana pada saat di perubahan. Dan hari ini tanggal akhir Desember sudah semua terrealisasi untuk tahun 2022, baik sarana prasarana yang di perubahan. Kalau yang untuk di 2022 sudah tuntas, sudah beres. Nah, sekarang masalah kepegawaian, Pak Agung, masalah kepegawaian itu untuk tahun 2022 untuk periode yang berkala sudah semua kita proses, sudah semua. Terus untuk kenaikan pangkat per April juga sudah, per Oktober sudah ini. Dan sekarang kita untuk pegawai PNS untuk ini kan diajarkan kita membuat SKP, diwajibkan kita membuat SKP untuk untuk penilaian kinerja kita terakhir, evaluasi kinerja. Nah, sekarang kita membuat di sana lah kelihatan kita kinerja kita di SKP itu, dari SIPO yang kita buat per bulan, dan terakhir untuk di SKP nilainya baik, minimal baik. Ya, itu saja yang sampaikan. Terima kasih Bu Dia, apa yang sudah disampaikan sangat banyak sekali tadi. Saya untuk menyingkat waktu, saya akan langsung saja ke bagian keuangan, di mana ini dikomandoi oleh Ibu Eli. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah keuangan. Dari tahun 2022, kita bicara 2022 saja ya, yang sudah, karena untuk evaluasi nanti kita ke tahun berikutnya. Terhadap realisasi keuangan, baik ya realisasinya dari sekian sumber dana, DBD, DAK, DEKON, dan ada lagi yang lain-lainnya. Bagaimana Pak, apakah sudah bisa berjalan dengan baik itu loh? Berapa persen pencapaiannya? Itu yang kami tanyakan. Jadi untuk target kita di tahun 2022 target kita sudah mencapai target, dan fisik keuangan kita sudah sudah 100%, dan keuangan baru mencapai 99,2. Itu karena terjadinya karena adanya efisiensi anggaran dan penawaran harga dari rekanan itu menimbulkan kita jadinya tidak bisa mencapai 100% karena adanya efisiensi dari belanja tiket, penginapan, dan kemarin adanya efisiensi dari ATK, pengadaan truk. Terkait dengan surat edaran terakhir langkah-langkah akhir tahun, dan kami juga di keuangan sudah melaksanakan bendahara pengeluaran hari ini per tanggal 30 Desember sudah melakukan penutupan buku kas dan melaporkan dan menyetorkan hasil uang persediaan yang ada di bendahara pengeluaran itu sudah harus lewat e-banking per hari ini. Oke, Ibu Eli tadi sudah berjalan realisasi uangnya sudah 100%, dan terus kemudian adanya sisa-sisa dana yang lain terkait karena adanya efisiensi dari perjalanan dinas, kemudian dari pengadaan barang dan sisa negosiasi.
Baik, terima kasih. Kemudian ini yang terakhir, saya kembali lagi ke Pak Sekretaris. Nah, tadi pelaksanaan kegiatan di sekretariat, apa yang menjadi kendala-kendala selama ini, Pak Sekretaris? Mungkin ada kendala-kendala yang misalkan mungkin nanti untuk progres di tahun 2023 nanti kan ada perbaikan lagi seperti apa. Nah, sekarang ini kendala-kendala di tahun 2022 seperti apa? Ada Pak masalah-masalah yang mungkin menonjol di sini, Pak? Ya. Terima kasih Pak Agung. Jadi secara umum di 2023 ini dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala keterbatasan maupun dan sebagainya, tetap kita berusaha berbuat yang maksimal. Keterbatasan itu maksudnya dalam artian terus terang ini Pak Agung, kita kendala permasalahan personil di sini di sekretariat khususnya, di mana zaman sekarang ini kan kebanyakan memakai tenaga aplikasi IT. Jadi kekuatan IT atau kompetensi pegawai di bidang IT itu logikanya semakin ada IT dipergunakan dan tenaganya harusnya semakin sedikit dipergunakan. Cuman kendalanya adalah semua program dan kegiatan yang diberikan atasan itu semuanya berbasis IT. Jadi satu orang tenaga kadang-kadang dia memegang 2 tenaga IT atau bahkan lebih 1 orang. Jadi kami rasakan adalah keterbatasan tenaga dalam artian ini adalah tenaga administrasi atau fungsional pelaksana yang PNS. Kenapa kami bilang demikian? Karena di sekretariat itu adalah merupakan dapurnya organisasi. Hidup matinya organisasi, baik buruknya organisasi itu sebenarnya sangat tergantung di sekretariat. Jadi sekretariat itu harus disupport dia dengan tenaga yang kompeten dan sebagainya. Itu yang kami rasakan. Kalau tentang sarana ya kami kira sudah cukup, sangat cukup, bahkan melebihi. Sarana kita sudah disediakan sangat memadai, terus anggarannya juga disediakan sangat mencukupi, bahkan berlebihan menurut kami. Itu semua adalah kebijakan dari pimpinan, kebijakan dari Bapak Gubernur dan Wakil sebagainya. Itu kami mengucapkan terima kasih. Cuman dalam artian itulah kami mohon kalau ada peluang dan kesempatan, kami dilamatkan. Contohnya seperti itu, contohnya kita pengurus barang. Pengurus barang itu dia lakukan menginventaris barang, melakukan pencatatan barang-barang yang ada dalam bentuk buku, aplikasi, bentuk kartu inventarisir barang di ruangan-ruangan itu harus ada dan sebagainya. Tenaganya yang ada berapa? 1 orang. Itu sangat kasihan sekali saya lihat. Jadi dia menginventarisir, dia mencatat, setelah itu dia mengatur ruangan semuanya. Memang sih ada staf, tapi yang kami harapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, minimal ada 2. Sekiranya dipenuhi, mungkin kinerjanya sudah maksimal. Karena setiap hitungan kegiatan, apapun kegiatan yang dilakukan, itu namanya kita hitung melalui panja BPK. Seorang staf itu, kegiatan atau bidang itu, apa yang mereka lakukan, berapa sih butuh tenaga, itu kita sudah ada perhitungan sekarang. Jadi itu kuncinya. Jadi sangat kurang sebenarnya di bidang tenaga aja kesimpulannya. Suksema Pak Sekretaris sedikit tadi sudah dijabarkan terkait dengan kendala-kendala yang hadapi yang bisa saya katakan ada kendala satu dari SDM. Terima kasih semua pemirsa. Kali ini saya sudah melakukan perbincangan dengan Bapak Sekdes dan jajarannya. Sekarang saya akan berlanjut ke PIPM. Oke? Go.